Ayah nggak dikasih, sampai diblokirnya. Kenapa ayah blokir? Saya walaupun bagaimana anak-anak Perlu followers banyak, nggak perlu. Tapi kalau udah orang tua gue nangis kayak gini, lihat nyokap nangis kayak gini, hancur hati gue gitu loh. Bunda kenapa nggak telepon aja Sakir? Kan bisa telepon langsung. ada kan nanti telepon. Nggak diangkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kebetulan kehadiran sahabat lama atau adik lah sebenarnya. Zikri ini adik gue bisa gue bilang ya. Karena kakaknya dia sahabat gue, saudara gue juga. Kebetulan hadir orang tuanya Zikri, ada ayah dan bunda yang memang di publik dikenal dengan keluarga Daulay. Ini keluarga para hafiz Quran nih. Tapi lu hafiz Quran juga nggak, Zik? Juga sih, lupa banyak. Banyak lupa. Lo kebanyakan main sinetron sih lo. Jadi lu agak hilang ayat ya. Iya. Nah, ini menarik ya sebenarnya. Kadang di setiap konteks keluarga kan biasanya pasti ada yang ya masalah-masalah tuh biasa sering timbul. Iya. Nah, di publik sekarang lagi rame mengenai masalah Syakir nih, adik kita juga. Adik gua juga. Bro, sebenarnya inti permasalahannya tuh di mana sih, Bro? Gue penasaran sebenarnya. Ini kok masalahnya udah lama tapi nggak kelar-kelar gitu loh. Soal Syakir ini. Ya sebenarnya orang tua kangen aja sih. Biasa kan kita ada dua rasa kangen ya. Satu seneng, satu yang sampai sakit gitu kita nahan kangennya. Nah mungkin Sebentar gue potong. Ini kan anak pertama kan Mimi. ya. Anak kedua lo ya. Jadi Anak ketiga laki. Ojan. Ya, baru Syakir. Anak keempat Syakir. Ojan ini paling anti kamera dia, paling malas ngeliat Iya, kamera paling dia. anti Dia kerjanya ngaji mulu masih. Iya. Yang paling bener hafiz Quran kayaknya dia. Iya emang, Ojan doang, Ojan. 30 juz. 30 juz ya. Iya, Ojan doang yang bener. Terus lanjut. Oke, jadi mungkin orang tua udah di fase rasa kangen yang sakit banget nahan lama kali ya gitu. Dan gue yang selalu sebagai mungkin dilihat sama keluarga ya, gue laki-laki yang paling tua gitu. Jadi kalau ada salah apa-apa semuanya pasti ngelempar ke gue. Bang tolong dong bilangin, tolong dong, karena kan Kak Mimi kayak kita tahu nih baru mau lahiran anak kelima, kesibukan ibu rumah tangga, urus suami udah banyak lah ya. Mimi lahiran mulu kerjanya ya. Iya, emang tiap Sampai tahun. 5. Nama banyak mulu cucunya. Iya. Bunda. Alhamdulillah. Tiap tahun ada. Nah itu dia, mungkin akhirnya gue jadi mediator lah di keluarga untuk nyampein gitu. Jadi sudah berbagai cara ya. Jadi kalau orang mungkin nggak tahu ya di luaran, udah nyamperin dengan curhat, duduk berdua ngomong sama keluarga juga udah dipertemukan, nyamperin ke tempat dia tinggal yang jaraknya 1 kilometer dari orang tua tinggal sekarang juga udah pernah gitu. Sampai akhirnya 1 tahun kemarin aja dia cuma tatap muka sama kita sekeluarga besar tuh sekali. Dalam setahun cuma sekali tatap muka? Sekali. Pas lebaran doang? Lebaran doang. Karena 30 hari kan puasa dulu dong. Setahun? Iya, setahun. Gua agak kurang percaya malu. Gua mau tanya sama Bunda, bener Bunda? Tapi sama bunda beda. Kadang-kadang dia samperin bunda ke rumah. Cuma Kapan selama terakhir? ini cuma ya tiga bulan ada lah. Dalam setahun ini? Kita nggak tahu pas sibuk Setahun dia. ini sekali. Setahun ini Lebaran terakhir ketemu. lebaran Iya, waktu Lebaran terakhir kemarin. Lebaran itu Lebaran bener-bener Idul lagi Fitri. nih. Iya. Puasa gitu ya? 3 bulan Puasa yang kan? lalu. 3 bulan yang Enggak, lalu. 3 bulan yang lalu dong kalau lebaran. Lebaran. Lebaran udah jauh. Ya nabang di. Udah jauh. Bulan- Iya, lebaran kan? Oh. Iya, Lebaran. Sebelumnya yang Lebaran. minta maaf sama Ya kan, ayah. kan namanya kita ada grup keluarga ya, kalau ada yang datang ya pasti tahu dong dari grup. Oh. Dan saya juga masih di grup keluarga itu masih aktif. Pernah juga datang minta maaf sama ayah. Jadi kata ayah, permintaan ayah, adik harus tinggal bersama ayah bunda. Kalau enggak usah katanya ke sini. Nah, kayak itu. Habis itu, oh iya siap nanti lah. Habis itu dia nggak balik-balik lagi. Nah, Entah kenapa, entah artinya sibuk. begini bisa saya tambahkan. Saya dan Bunda sengaja jauh-jauh pindah ke Jakarta, ingin dekat dengan anak-anak semuanya. Ya. Dulu merantau dari Aceh ya? Iya. Ya, karena Syakir Karena- merantau kan dari kelas 3 SD ya. Iya. Karena sudah lama dirantaukan, dari kecil. Nah, ya sekarang ayah dan Bunda katakanlah ingin menebuslah kesalahan tersebut, ingin dekat dengan anak-anak. Sampai kita dikontrakin rumah sama
suaminya Mimi, Mimi. sama Nino ya. Ya. Sebenarnya gini Tujuannya sih. apa? Tujuannya apa? Supaya Dulu kan sempat ayah sama bunda tinggal di rumah Nino ya sempat ya dulu ya. Awal-awal. Awal-awal ya. Awal-awal Awal-awal nikah pertama ya. kali Awal-awal nikah ya. nikah ya. Betul betul. Ya, tapi Ini ya, sejak fokus. sejak pindah ini kan kita dikontrak di sini. Nah, harapan suami Mimi Harapan adalah- bunda ayah dong. Nah, Hmm. harapan kita juga supaya anak-anak laki ini ngumpul dengan kita, bersama dengan kita, hidup bersama, ya kan? Susah senang kita bersama. Ternyata yang mau tinggal hanya Jikri dan Fauzan. Nah, jadi melihat hal tersebut, ya kita mulailah menasihati Syakir supaya tinggal di rumah sama ayah bunda. Nah, jadi secara rata-rata selama 2 tahun kita di sini, paling setahun dia datang 3 kali. 2 tahun 6 kali. Itu pun kalau datang hanya 30 menit. Oh ya. Nah, Datang cuma 30 menit. Ya. Terus 30 ngapain? Emang 30 menit. 30 menit. Emang sesibuk itu Syakir? Nah itu yang Artinya selama kami tinggal di sini 22 tahun, belum pernah 1 kali 24 jam Syakir tinggal bersama kami. ya belum pernah lah. Belum Nginep pernah. Sekalipun tuh belum pernah. Sekalipun belum pernah. Nginep Padahal lah, at least gitu. Sekali aja. Nginep belum pernah? belum pernah. Ya tanya. Padahal jarak rumah dia, jarak orang yang memberikan tempat tinggal ke dia itu hanya 1 kilometer lebih kurang. Hah? 1 kilometer. 1 kilometer. Emang dia tinggal di mana sih sekarang Syakir? Syakir sekarang tinggal di tempat Pesantren dia Habib. belajar kan, di Tempat tempat belajar Pak Habib, tempat Habib Hasan. tapi di pesantren bukan di rumah. Dulu kan dia, Di gue rumah, inget banget di lu, rumah. lu semua kan dulu lulusan Aku pernah dari juga sana. Iya, Darul Quran kan, Darul Quran. Daku kan. Betul, dari 2010 masuknya barengan tuh. Gue inget banget kalau masih pada kecil-kecil semua Iya, tuh kan. sebenarnya Gue tes, ayo Alimron, gua satu-satu nih. masih- Yang paling bagus Syakir sih sama Ojan paling bagus. Oh, Ini emang Masih agak kurang kalau 8 soal gitu. kurang, kalau suara gue kurang deh udah. Saya tahu jangan. Iya, Iya, dari iya. kecil-kecil lucu kan Syakir tuh. Lagi dia menang-menang lomba-lomba apa itu kan. Benar. Dan- Dan dulu sebenarnya sebelum merantau itu kan, kalau gua kan memang pas lulus SMP ya bang ya, cerita sedikit ngerantaunya nih. Lulus SMP, gue SMA-nya di sini kan, dari 2010. Nah kalau Syakir tuh memang udah lebih duluan, 3 tahun lebih duluan ya. Iya. Setahun lebih dulu ya, karena jarak umur Syakir sama gue kan 7 tahun ya. Jadi dia SD sekitar kelas 3, kelas 4 lah di sini. Nah itu ada orang tua yang udah kayak keluarga lah yang tinggal bareng Syakir di sini. Dan itu pun banyak yang ngubungin juga kan, kemarin kangen sama dia gitu udah. Dari sejak berapa tahun ya itu? 10 tahun kali sampai sekarang belum pernah dihubungi lagi, belum pernah ketemu silaturahmi gitu. Ya itu sih mungkin fokusnya ya ayah bunda ini kangen sih sama anaknya gitu ya. Kangen di chat, di video call gitu. Terakhir soalnya Kak Mimi juga bilang ya, setahun sekali ya di video callnya ya. Setahun sekali Juga kami sampai bilang gitu karena saking ya gini deh, kita nggak apa-apa lah, anak muda memang harus sibuk ya bang ya, setuju ya gitu. Tapi Sibuk. apakah sesibuk nggak bisa chat gitu, nggak bisa balas chat? Bunda ngechat setiap hari ya bun. Tapi kemarin gue lihat klarifikasinya Syakir, dia sering Ya, komunikasi sering kok ngechat. sama keluarga, sama ayah, sama Tanya. bunda segala. Dia tanya aja sama bunda. Kadang-kadang komunikasi WA, bunda minta doanya nih Syakir kayak kemarin mau umrah gitu. Itu terakhir. Adik kenapa nggak ke rumah? Saya Umroh tanya. tuh bulan apa bu? Buru-buru katanya, kan kemarin baru pulang umrah sama siapa ya, katanya hadiah ulang tahun dari Ustadz dari Nurul Mustafa juga, hadiah ulang tahun kan kemarin Tahun lalu cekin ulang tahun Tahun lalu. ya kemarin ulang tahun 1 Januari kan Oh, ulang tahun oh, 10 iya. Januari kan ulang 10 tahun Januari. Syakir. Tuh. Jadi saya lihat juga di story dia ada Ustadz yang nggak tahu Jadi namanya. kalau ngechat gitu. Hadiah katanya, hadiah dari saya Syakir, saya umrahi Syakir itu. Disuruh datang ke rumah. Tapi jaraknya nggak deket, kasih nggak tahu dia. datang. Saya lihat story kan. Hmm. Habis itu pas tiba-tiba dia berangkat udah di bandara, telepon saya, Bunda ini adik udah di bandara mau pergi umrah. Adik kenapa nggak samperin ayah bunda? Bunda tanya gitu. Tapi bunda buru-buru sama
orang pengajian Nurul Mustafa katanya. Itu Adi alasan bilang itu. Nah, ya udah nanti kalau pulang saya WA lagi sampai dia di sana. Hati-hati ya. Ya Bunda doain. Ya nanti tapi kalau pulang samperin ayah Bunda ya. Bilang nanti sama ayah baik-baik adik buru-buru. Handphone Bunda mana? Handphone Bunda mana? Nggak dibalas. Hah? Kenapa ya? Nggak Nggak ngeliat dibalas? ya? Saya ingatin. Karena dia sama ayah kadang-kadang jarang. Kalau samperin kadang-kadang ada Bunda nggak ada ayah. Apa karena ayah galak kali nggak, makanya Syakir jadi Nggak tahu. Kadang mungkin takut nggak tahu. Enggak lah. Saya bilang juga adik jangan kalau Jangan bilang jangan sama Bunda aja, sama ayah juga. Kalau memang buru-buru cukup bilang di grup aja. Jadi tahu kakak abang atau ayah. Jangan sama Bunda aja, saya bilang kayak gitu. Ya habis itu nggak dibalas. Pulang umrah juga saya tunggu-tunggu. Saya pikir kan datang dia sampai ayah. Belum Nggak juga nggak tahu dia karena sibuk nggak tahu. Sampai sekarang jadi belum. Kemarin baru. Bunda Tadi- kangen banget sama Syakir. Ya kangen memang. Sampai nangis. Kadang tengah malam saya berdoa sama Allah, ya Allah bukakanlah pintu hati Ananda Syakir. Kadang siap saya ngaji juga. Ngaji Yasin misalnya kan dibilang sampai surat apa Ar-Rahman itu yang 7 kali. Baca apa? Iya. Saya baca tuh nama dia Syakir. Syakir semoga ya Allah bukakanlah pintu hati. Semoga dia hadir bersama ayah bunda. Dekatkanlah dia dengan ayah bunda. Gitu saya berdoa. Kadang sampai ini kemarin baca caption si Zikri. Apa ditulis? Si ganteng mau ketemu. Katanya. Bunda tuh baca kan sampai malamnya pas tahajud nangis saya. Teringat. Saya berdoa lagi. Ya Allah dekatkanlah Syakir. Ananda Syakir, bukakanlah pintu hatinya, sadarkanlah dia, jadikanlah dia anak yang lebih baik. Kayak gitu saya berdoa. Terus habis itu kemarin tiba-tiba itulah si abang tanya lagi Syakir kapan pulang. Kemarin saya udah senang, dia bilang besok. Ini adik masih di luar kota katanya. Dia bilang nanti kalau adik pulang, adik samperin. Sampai saya jawab alhamdulillah di grup. Saya bilang ya adik betul ya besok. Bunda udah kangen saya bilang gitu. Iya katanya. Kalau ayah gimana ya? Kalau ayah sendiri kayaknya mungkin apa nggak mau nih. Sebenarnya ayah tuh kangen nggak sih Mas Syakir? Ayah bukan Ayah kangen sayang nggak sama Syakir? lagi. Sayang dong. Mana ada orang tua yang nggak sayang sama anak, ya kan? Tetapi saya melihat sejak 2018, sejak dia tidak tinggal ataupun tidak tinggal bersama kakaknya ataupun abangnya, ya, dia itu tinggal dengan orang lain. Nah, Ya sejak Habib ting- Hasan nah, apa? Habib apa? Habib Hasan. Habib Hasan Assegaf itu ya? Ya, Nurul sejak Mustafa tinggal dengan orang lain itu, disitulah dia sudah mulai jauh dengan kami. Baik waktu itu kami tinggal masih di Aceh, udah terasa jauh, udah terasa dia menjauhkan entah kenapa ya. Nah, pernah 6 bulan yang lalu dia datang minta maaf. Hanya satu tuntutan ayah, Syakir harus tinggal dengan ayah dan bunda. Kalau Syakir nggak mau tinggal dengan ayah bunda, ya ayah nggak ridho aja. Nah, dia jawab ya, tapi kita tunggu berbulan kita tanyakan kapan pindah. Saya kita tanyakan kapan pindah nggak dibalasnya, sampai akhirnya dia nggak chat lagi. Nah, artinya kenapa? Ketika dia mau tinggal dengan kita, maka sikap dia yang nggak bagus ini akan kita rubah. Dari sebelumnya nggak peduli kepada orang tua, kita harapkan dia peduli. Nah, kalau dia tinggal dengan orang lain, sudah terbukti sejak 2018 sampai hari ini kepedulian kepada keluarga sudah jauh lebih menipis. Nah, dan saya sebagai orang tua bisa melihat itu. Ini Kelihatan banget. kenapa terjadi perubahan yang drastis ini? Padahal sebelum 2018 Syakir tidak demikian. Iya benar. Nah, jadi sejak 2018 sejak dia tinggal sama orang lain ya, Iya.
ini perubahan terjadi sangat luar biasa. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Iya, iya, iya. Nah, makanya sampai akhirnya hal ini kita katakanlah kita sampaikan kangen kita lewat medsos untuk membuat dia sadar Kenapa harus bahwa sampai ke dia medsos? ini sudah jauh salah arah. Tapi kalau upaya yang seperti ini juga masih tidak membuat dia sadar, ya mungkin makin ya bisa jadi nanti akan ada hal-hal lain yang karena saya sebagai orang tua tetap harus monitor jelek dan baik anak saya, tetap harus saya monitor. Ya. Saya tetap harus sadarkan dia. Kalau dia tidak sadar dengan cara begini, saya upayakan cara lain. Tidak sadar cara ini, upaya cara lain lagi. Kalau itu juga, ya artinya setiap anak dan orang tua paham watak. Si anak paham watak ayah, si ayah juga paham watak anak. Nah, dan dari itu seharusnya dia bisa belajar. Nah, kira-kira seperti itu. Gini ya, kan Fasko coba amatin ya Instagram ayah kan sering posting juga tuh, posting beberapa postingan jarang Mas lihat ada Syakir di situ. Itu kenapa? Ya, memang dia nggak ada, memang nggak hadir. Padahal kita sudah sampaikan di grup kita mau begini mau begitu, nggak hadir. Malah kita WA, kita chat, adik datang ya, nggak datang. Waktu ulang tahun saya dia nggak datang. Tapi Jikri dari jauh-jauh datang dia. Walaupun dia sangat sibuk juga hari itu, tapi dia masih sempatkan waktu. Ya. Mimi datang. Itu juga lagi padat banget loh. Walaupun gue cuma sejam, tapi ya karena gue bisanya cuma sejam, bilang yuk makan semuanya. Jadi gue jemput, makan sejam, udah antar pulang lagi jalan. Ya, paling gitu sih sebisa mungkin aja. Misalkan hari ulang tahun yang nggak bisa, ganti besok gitu. Ya, besok makan. Lu pernah nggak sih? Lu hubungin Syakir langsung ngobrol berdua gitu sebagai abang dan adik gitu ya? Lu kenapa sih Kir? Lu gini? Pernah nggak lu ngomong kayak gitu? Sering. Karena kita tahu dia sibuk juga ya. Chat gue aja terakhir dibalas Agustus tahun lalu. Hah? Sampai sekarang gue masih ngechat terus nggak dibalas. DM juga. Oh ya? Iya, chatnya baik-baik nanya. Bahkan sering ngasih dia kerjaan, Kir ada ini, mau nggak? Ada abang ajuin gini. Ini sekian. Nanti abang bantuin. Oke. Kalau ada yang nggak bisa, gue selalu ngasih solusi gitu. Nggak ada dibalas. Nggak dibalas? Nggak dibalas. Akhir Agustus. Tuh, Gue orang yang emang bener nggak selalu dibalas? by data ya. Ya, chat terakhir balasannya kapan? Nggak usah dilihat ke kamera, gua aja lihat. Kan gue ngechat terus tuh. Oh iya Agustus loh. April nih. April 2022. April. Iya. Ya, April terakhir balasnya. Voice note lo. Habis itu lo nggak dibalas lagi ke bawah. Oh, April lebih lama lagi. Itu. Tapi pada saat Iya. akhirnya ngumpul Zik. Oh iya, April. Akhirnya lo ngumpul berdua sama Syakir, lo nggak ajak ngobrol berdua? Udah. Ngobrol berdua heart to iya, heart. berdua heart to heart. Kita sebagai laki Like a lah brother lah ya. Like a brother lah. Gua nanya baik-baik nih gimana Kira, maunya gimana, coba bantuin apa. Karena pernah, kapan ya terakhir yang ketemu ayah bilang mau pindah rumah. Ya, Tiba-tiba dia mengajukan diri karena waktu itu sebenarnya sempet gua ini juga angkat ke sosmed sekali doang, tapi karena sekali diangkat dia udah datang kan. Karena Syakir itu kalau gue lihat ya aktifnya di sosmed kan, lebih sering aktif di sosmed. Jadi mungkin kalau di WhatsApp apa nggak bales, gue selalu positif thinking gitu. Ya udah deh, coba di sosmed DM nggak dibales juga DM-nya. Ya udah angkat ke story, mungkin dilihat kali kalau gue tag gitu. Akhirnya lihat, terus datang ke ayah, bunda minta maaf ya kan, terus bilang Janji mau itu pindah. di hari yang sama minta maaf, oh, maaf ya gini bla bla bla, gimana lah minta maafnya, terus janji mau pindah ke sini nih, mau ke rumah ini. Dia udah sampai survei rumahnya, lihat, oh yaudah nanti ini kamar adik segala macam lah. Udah, ya ayah bunda kan ngabarin gua yang lagi di luar kan, nih Syakir mau pindah nih ke sini bang. Oke. Gua langsung chat Syakir. Itu tahun lalu. Iya tahun lalu, tahun lalu. Terus Malu udah deketan banget. deket tinggalnya kok banget. segitu Jalan banget kaki sih, bisa 1 loh. kilo. Jalan kaki bisa. Terus gua sampai bilang gini bang, Kir mau pindahan ya katanya. Nanti abang bantuin ya. Gua begitu loh.
Kalau perlu apa bilang aja gitu. Perlu diapain kamarnya apa segala macam, adik sibuk duluan, nanti abang yang benerin kamarnya gitu. Nggak dibales sampai sekarang. Gue gini ya, takutnya nih ya, liar di netizen nanti gue yang ada problem gitu sama Syakir. Enggak. Gue sama Syakir brother banget. Lu tahu kan dulu gue sama Syakir tuh gimana bisa curhat-curhatan. Di tengah malam dia telepon gue curhat, "Bang, ada ini gitu. Gimana nih adik suka ini ya, biasa lah laki ya." Nah, udah cerita, gue tampung gitu, udah paling deket lah sama Syakir dibanding kami Mimi sama Ojan. Serius, bisa ditanya Syakir ya? Sama Mimi sebagai kakak ceweknya? Siapa? Syakir? Ya. Syakir deket juga, cuma kalau yang cerita soal omongan laki-laki kan pasti sama gue, ya kan? Paling deket. Sampai ya gue positive thinking masih terus sama Syakir, kenapa nih nggak datang sampai nanya Bunda, sampai tiba suatu hari Bunda naik ke kamar gua gitu, nangis bilang Syakir begini. Ya gue jadi nanya dong ke Syakir, "Kir, kenapa?" Sampai akhirnya berbulan-bulan gue biarin, kok makin parah nih gitu, nggak datang gitu. Jadi sebenarnya bingung gitu, ini gimana ya Syakir. Akhirnya up ke sosmed, datang yang minta maaf tadi dan mau pindah rumah. Oh berarti gitu nih cara kalau kita mentionnya di sosmed gitu, tapi hanya sekedar kayak ngingetin doang nih gitu. Nah makanya akhirnya setelah setahun nggak ini, ya gua angkat lagi setahun karena ngelihat Nggak ada perubahan. Bunda nangis kemarin loh. Lihat videonya. Pas baru datang Bunda Video nangis mana? semua. Bunda nangis. Video yang klarifikasi Syakir itu? Oh enggak, pas gue nyampe rumah Bunda nangis gitu. Nah, ya gue tanya dong, Bunda mau ngomong apa ke Syakir kalau ketemu Syakir gitu. Sebenarnya kalau udah dibilang Syakir udah nggak bisa ngomong lagi. Karena di rumah juga kalau ayah kita bilang Syakir, Bunda nggak Cek, jangan Cek, Syakir nggak usah. Ya gimana saya anak kerindu juga. Kalau dia nggak Cek, saya yang ayah nggak dikasih sampai diblokirnya. Kenapa ayah blokir? Saya itu walaupun bagaimana anak-anak. Terus gue bilang sama ayah, jangan blokir, buka blokirnya, tunggu dia chat gitu. Ya jadi pengen lurusin nih di netizen, jadi gue sama Syakir tuh nggak ada masalah apa-apa, justru gue kangen, pengen dia pulang aja gitu, temuin orang tua, nggak ketemu sih nggak apa-apa. Gue tuh bukan mau caper di sosmed itu loh ya, orang yang mikir gue caper, gue nggak perlu followers banyak, nggak perlu. Tapi kalau udah orang tua gue nangis kayak gini, lihat nyokap nangis kayak gini, hancur hati gue gitu loh. Ya jalan satu-satunya akhirnya setelah semua yang orang mikir pasti udah ditemuin belum, udah curhat belum, semua udah kita lakuin selama 2 tahun, setahun belakangan ini. Kalau komunikasi 2 tahun hancur, nggak ketemu setahun. Ya gimana gue nggak ngangkat gitu loh. Pada akhirnya masa biarin terus nangis kayak gini, tengah malam katanya tahajud nangis Bunda setiap malam, ya gimana gitu. Ada jadi akhirnya karena itu loh, iya, ke sosmed itu sebenarnya karena memang nggak bisa dihubungin. betul, udah nggak bisa dihubungin. Iya, Gini, iya. gue pengen lurusin, gua tidak mau merusak image Syakir yang sebegitu bagusnya, sebegitu memberi manfaat untuk banyak orang gitu kan. Banyak hal positif yang bisa diambil dari Instagram, sosial media Syakir gitu. Jadi tetap ambil positifnya, cuma kalau memang ada yang melenceng ya bisa diingetin aja gitu loh, yang bahasa yang baik juga gitu. Pada akhirnya gue mengingatkannya melalui sosmed karena dia aktif di sosmed banget. Tadi gue hari ini jujur baru buka tuh chat-chat Bunda ya, dibaca sama Syakir. Bunda sering banget ngechat Syakir ternyata. Gue udah tahu juga, sering banget, dan balasan Syakir hanya emoticon, kalau nggak cuma oke. Kir, datang dong Kir. Udah di Bogor Bun, udah gini Bun. Bun doain ya syuting hari ini. Tapi lewat chat doang. Bunda kenapa nggak telepon aja Syakir? Bisa telepon langsung. Ada kan nanti telepon. Nggak diangkat. Ayah bilang kan nggak usah telepon kalau dia nggak pulang. Enggak, kalau Bunda telepon diangkat nggak? Diangkat. Diangkat. Kalau Bunda chat dibalas nggak? Yang setiap hari kemarin itu. Ada juga yang dibalas. Ada yang Balas, dibalas. ada yang tidak. Ada yang Kan tidak. nggak? Kalau dengan ayah, dia chat terakhir 11 September 2022. Oh. Karena ayah tanya kapan pindah, Kalau Balas, ditanya balas. pindah dia nggak jawab. Iya. Oh. Saya Ya, bilang pada juga, intinya, Dek, biarpun bagaimana kan ayah Iya. juga, adik datang tak maaf sama ayah.
udah nggak dibalas lagi kalau kita nasihat kayak gitu. Iya. Emang sebenarnya atau gini ya mungkin. Syakir ini kan sekarang yang gua amatin nih Zik ya. Iya. Dia ini sekarang lagi masih dekat-dekatnya sama Habib Hasan Assegaf, Nurul Mustafa ya. Nurul Mustafa. Bapak ayah nggak ngomong aja langsung sama Habib? Iya, Nggak minta ditegur. saya rencana bilang kayak gitu, ayah kok nggak Nggak, berani gini, sendiri Bang. pergi sama Nini. Udah pernah. Jadi gini, sebelum ayah pindah ke Jakarta, nah ini awal mulanya nih. Melalui Mas Nino macam. Iya, tenang. Sebelum ayah pindah ke Jakarta, ya kan, itu Desember 2020, Habib Hasan ngomong depan ayah, depan gua. Oh, ketemu depan ayah? Syakir. Ketemu Ketemu ayah? langsung. Gini nih cara Oke. duduknya, makan bareng gitu kan. Oke. Respect banget sama Habib Hasan karena Habib Hasan bilang gini depan ayah, depan Syakir, khususnya ke Syakir. Ya. Untuk taat sama orang tua, Habib Hasan bahasanya begini. Syakir, Januari 2021 tahun depan, ini Desember 2021, tanggal 1 Januari ayahmu pindah ke Jakarta. Kamu wajib tinggal sama orang tuamu. Kata Oh, Habib Hasan ngomong gitu. Ngomong gitu. Gue dengar sendiri. Ya karena sama ayah. Barengan sama Syakir. Boleh ditanya sama Syakir sama Habib Hasan. Oke. Kalau perlu saya paksa nih anak tinggal nanti sama ayah bunda gitu. Nanti wajib tinggal sama ayah bunda ya. Jangan di sini lagi gitu katanya. Karena jarak juga deket gitu. Oh jangan aja kalau ke tempat Syakir jalan kaki dari rumah. Deket banget. Nah cuma kan masalahnya kita nggak tahu jadwal dia kapan ada, kapan enggak, dan dia sering pulangnya tengah malam gitu. Dari terus bangunnya kayak hari ini jam 3 sore gitu. Jadi kita nggak tahu kapan dia tidur, kapan dia bangun gitu. Chat juga nggak dibales. Jadi ya lewat siapa lagi gitu. Kita hubungin gitu loh. Kalau dulu masih ada asistennya. Maksud gua gini, kenapa nggak ya tuntut aja misalnya janjinya Habib Hasan gitu ya. Nah Misalnya, iya, ini mau nemuin lagi nih. telepon lagi atau hubungin Habib Hasan gitu kan. Bib, antum kan janji Bib. Iya. Ya Pokoknya gitu. sebagai gurunya Syakir kan Ya mungkin ini sebenarnya kalau bisa- mungkin masuk nggak ditonton lewat situ? boleh. Hah? Kita ketemu ya mungkin ini kalau ditonton boleh ketemu karena kalau ketemu kan ya kita harus lihat juga jadwalnya Syakir. Kalau datang hanya Habib Hasan nggak ada Syakirnya, Syakir juga nggak dengar gitu loh. Pengen minta langsung gitu loh. Tapi Syakir ini Sama dia Syakirnya. Syakirnya sayang Sebenarnya banget nggak perlu ya, sama iya. Habib Hasan ini sayang banget Iya, kelihatan ya. iya, Kelihatan kok gue pasti, ngeliat banget dia kelihatan. hormatnya tinggi banget sama Habib Tinggi Hasan. banget. Sampai ya kemarin dia dapat hadiah mobil ya berapa kali ya? Iya, nggak itu dari orang. Iya. Katanya dari orang. Tapi maksud gue sesayang itu loh Syakir juga. Iya. Harusnya kalau menurut gue sih mungkin ini Zik. Ini poin sebenarnya ada poin satu penting ya yang gue lihat karena Syakir ini terlihat dia emang nurut banget sama Habib Hasan. Iya, Dan iya. sayang banget sama Habib Hasan. Iya. Mungkin gue rasa gini, sebenarnya lu sebagai abang juga bisa nggak misalnya lu minta ke Habib Hasan, Bib, antum kan pernah janji Bib untuk Syakir untuk agar membawa lagi kembali Syakir ke rumahnya. Kalau toh bicara ada pengajian, kalau kan bisa tinggal jalan kaki keluar ke Iya, pengajian Nurul Mustafa itu kan, bisa jalan keluar. Lu ada nggak rencana buat itu misalnya? Ada dong, ada. Gua ada rencana buat itu tapi nggak mau gue yang ngomong lah. Kasarannya terlalu ya image gua kan nggak baik lah, nggak setinggi ilmunya Syakir gitu kan. Ya, biar bunda lah yang ngomong gitu. Gue cuma paling nganterin aja. Karena kalau gue yang ngomong, gue yang minta kayak apa banget gitu dilihat mereka kan kayak ya gitu. Jadi kalau mungkin bunda langsung yang minta sebagai ibu kan, ya Habib Hasan mungkin bisa ngarahin Tapi Syakir menurut untuk lu pulang gitu. Habib Hasan itu dia ngikutin nggak perkembangan Wah, enggak, masalah ini? enggak tahu lah ya. Enggak. Sebenarnya bukan minta sih Kak Habib Hasan karena ini Iya, anak sebenarnya bunda iya. ya. Maksud gua, Sebenarnya bukan minta. Kalau toh beliau maksudnya ini beliau hanya, paham ya. Iya. Beliau paham kan kalau Minta beliau tolong ngikutin. aja diingetin gitu. Kalau beliau Iya. ngelihat perkembangan Iya. sama konteksnya, ya gue rasa harusnya nggak perlu diomongin, bisa juga Habib langsung Iya. negor Syakir gitu kan misalnya. Hanya minta tolong buat negor No kasih offense tahu ya, no gitu offense. ya, no offense lah. Poinnya kan sebenarnya ini masalah yang simpel sebenarnya. Bagaimana kita bisa Iya betul. orang tua masih ada loh. Ini masih Iya. Kir, ya ini kalau gue boleh juga ngomong sama Syakir ya Kir. Iya. Ini mumpung orang tua masih ada Kir, Betul. maksimalin deh waktu lu. Nggak penting tuh dunia-duniaan yang gitu-gituan. Ya bukan gimana ya maksudnya. Iya. Iya. Ya, Gue kita kadang lah, suka Bang. ada emosinya Kita gua juga kadang gitu laki loh. ada, Apa Bang. sih bro? Iya. Gue kadang kalau udah orang tua begini gue kadang Ya kita laki bandel ya kadang ya, apalagi di Jakarta ya tinggal. Cuma kadang kalau kita lihat orang tua mikir,
wah gue sempetin deh gitu. Iya, Karena iya, ini masih iya. ada, gue takut ntar nyeselnya parah nih. Gue aja yang udah berkeluarga bro, udah anak 3. Gue Iya. tiap weekend pasti gue bawa anak-anak gue ke Iya, iya. rumah orang tua. Tiap weekend pasti. Gue juga gitu. Kalau gue tiap nggak di weekend. luar kota ya pasti gue tanya. Kalau gue di luar kota, gue perintahin bini gue bawa anak cucunya, maksudnya anak-anak gue ke rumah orang tuanya, Iya, iya, iya. ke rumah orang tua gue gitu kan. Dan ini buat gue penting banget ya, karena atau bisa jadi mungkin ya, mungkin Syakir nggak nyaman kali di rumah atau kenapa? Saya kira kalau anak yang lain nyaman, kenapa dia nggak nyaman? Padahal kegiatan Jikri kalau di rumah nggak pernah digubris. Nggak ganggu juga ya? Oh, mungkin gini ya, Bang, ya? Nggak pernah diganggu. Nggak pernah. Bahkan ayah bilang bebas mau datang jam berapa, pergi jam berapa, pulang jam berapa, bawa siapa, bebas. Bebas. Jadi bawa siapa nih gimana? Jadi gini, maksudnya bawa Misalnya dia teman, bawa rame teman, apa bawa itu. 5, Kan dulu nggak ada ramean. masalah. Iya, sebelum pindah yang sekarang kan ada 2 lantai itu, kayak lantai 2 tuh bebas lah gitu. Nah sekarang lebih bebas lagi, maksudnya bawa teman, main apa segala macem ke rumah, ya oke lah gitu. Gue sering lihat kayak Syakir live gitu ya, apa di IG apa di mana di TikTok Iya, gitu iya. ya. Sebenarnya kan bisa aja di rumah sebenarnya ya. Bunda kan ngeliat Syakir lagi live udah seneng tuh pasti kan? Benar nggak, Bunda? Ayah Bunda, ayah. Saya Walaupun story. nggak ngomong tapi kan ngeliat mukanya Iya. dia kan. Paling saya lihat Iya. story dia kemana. Enggak, artinya Ayah nggak lihat. kami sebagai orang tua sudah sangat bahagia melihat anak-anak bercengkerama di depan kami. Iya. Nah, senyum. Walaupun nggak ngobrolnya seneng ya. Udah itu aja. Iya. Kehadiran aja Kehadiran sih aja. sebenarnya. Kehadiran aja. Artinya kalau dia bersama selalu dengan kita itu udah cukup bahagia. Iya. Iya. Tapi ayah ingin tegaskan karena untuk membuat sadar Syakir ini, ayah masih kurang ridha jika dia datang ke rumah hanya 30 menit, lalu muncul lagi 4 bulan kemudian, itu ayah nggak senang. Bukan itu yang ayah ingin. Kalaupun dia Ayah ini sebenarnya kelas-kelas gini kangen deh sebenarnya Mas Syakir. artinya begini, walaupun katanya dia sedang kerja keras, nabung, mau beli rumah, bukan itu yang ayah butuhkan. Iya. Rumah yang mau dibeli itu rumah dia. Cuma sebelum ayah mati, mungkin ayah tinggal bersama dia. Ayah kan hidup hanya untuk beberapa saat lagi. Jadi dia beli rumah untuk dia. Ya ini gini kan melurusin yang lagi beredar di netizen, mungkin kan ada banyak ya, hal ya, netizen mikir kenapa Syakir nggak pulang nih, pasti ada beberapa hal ya, dari yang buruk sampai yang baik gitu ya. Lagi ramenya nih, wah mungkin orang tua minta duit mulu kali, karena dilihat mungkin Syakir yang paling inilah kelihatan gitu ya. Orang tua tuh nggak pernah minta gitu, bahkan kita bilang gitu ke Syakir, kita nggak butuh gitu apapun, duit apa enggak, masih ada gua, masih ada Kak Mimi gitu kan, nggak perlu kita nggak pernah mintain sama sekali, bahkan jangan keluarin dompet Syakir, kita sampai tegasin gitu, pulang aja, karena kita cuma mau lihat itu aja dulu gitu. Ya mungkin akhirnya gue positive thinking kayak, oh ini anak muda kali lagi pengen mandiri gitu kan, sibuk ya nggak apa-apa, tapi kalau komunikasinya ya video call tadi tahun sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun tadi kata Bunda sendiri cuma ketemu 3 kali gitu, itu loh yang kok bisa gitu dari seorang Syakir yang menurut gua ilmu agamanya jauh lah sama gua gitu. Itu aja yang sangat gua sayangkan gitu ya, no offense ke Syakir ya gitu. Tapi ya cuma pengen kalau Syakir nonton nih, cobalah doa ibu nih luar biasa loh, mustajab gitu di mata Allah gitu. Gue kurang sepakat tuh kalau cuma ibu, ayah ibu maksud gue. Iya, ya, Mumpung dulunya masih ada. Iya, mumpung Ayah dulunya Bunda masih ini, ada. ya Rasulullah bilang selalu Rasulullah ibu bilang ibu ya, tapi kan Setelah itu masih ada ayah. gini loh men, Iya. gini nih, ini kadang-kadang Iya, gimana? ini yang kita sebagai laki-laki kadang-kadang kita suka lupa loh. Iya, keliru ya, lupa. Kadang ya ibu memang betul utama gitu ya, tapi ayah ini kan juga sayangnya Kita ayah lagi ya. sayangnya tuh nggak kurang dari ibu loh. Betul. Gue jadi gini ayah, gue ngerasain bro, gimana sih sayangnya orang tua ke kita. Iya. Tahu nggak rasanya pas kapan gue mulai tahu? Pas anak gue baru lahir. Jadi selama ini kita cuma tahu, oh orang tua pasti sayang sama kita. Iya. Rasanya kayak gimana kita nggak tahu. Iya, benar. Di saat anak udah lahir, oh ini gue member ini selalu untuk kalau bicara orang Iya. tua ya. Nah. Ini rasanya orang tua tuh sayang sama kita ya.
nggak bisa diterjemahkan dengan kata-kata gitu loh. Bunda ngerti kan ya, paham ya? Iya, iya. Ayah mungkin kita sebagai laki-laki gayanya begini. Iya. Wah, sok tegas gitu lah ya. Kira-kira gitu, mohon maaf ya. Kita terlihat tegas. Tapi sebenarnya apa ya? Ngerti ya? Ngerti lo ya? Lo ngerti kan? Paham, Lo udah paham. punya anak, lo pasti Iya, paham kan? pasti. Peran kita justru sebenarnya lebih banyak loh. Enggak, ini kita Untuk- tanpa mengesampingkan untuk- peran ibu iya, dan ayah. iya, tanpa Tapi maksud gua, mengesampingkan itu. ayah ini kadang kalau bicara seorang laki-laki, ayah ini kadang menjaga image-nya untuk tetap terlihat tegar, Iya, terlihat betul. sebenarnya dia Di belakang kalau anak aku begini, juga, iya. gue kalau udah bicara anak nih Pastilah. gimana ya? Ya nggak usah gue jelasin lah. Iya, iya. Mungkin gue rasa ayah ngerti tapi dia nggak mau Iya, ngomong aja dia. Iya, iya. Tapi poin ini loh sebenarnya. Kalau Bunda sendiri harapan Bunda gimana? Bunda paham maksudnya Bunda ya? Bunda pengennya sebenarnya kayak gimana sih akhir tuh? Ya harapan bunda dia pulang, hadir di tengah-tengah ayah bunda, tinggal bersamaan. Ayah ini bilang harus tinggal bersama ayah bunda. Ya itu ayah yang kepingin. Bunda suaranya lama-lama hilang ya, hilang. Ya. Jangan hilang. Kenceng dikit. Ya ayah selalu bilang Syakir harus tinggal bersama ayah bunda, itu harapan ayah. Ya juga bunda tekankan sama Syakir, kalau adik bilang apa-apa jangan hanya sama bunda, sama ayah juga. Kalau kasih apa-apa juga, misalnya kasih duit jangan untuk bunda saja, ayah juga. Kalau bunda saya nggak enak juga sama ayah. Nah, Ayah nggak kan perlu, ayah. nggak perlu, nggak perlu. Ya. Kayak gitu, yang penting kehadirannya aja. Ya uang jadi nomor sekian lah Iya, sebenarnya iya. jadi kan ya. Iya. Kehadiran tuh jauh lebih mahal Iya. sebenarnya. Kemudian ini Bang Vasco. Ini katakanlah Bang Vasco sudah married, sudah berkeluarga, punya orang tua. Saya juga udah. Ya. Lalu tiba-tiba saya mengetahui loh, ternyata Bang Vasco nggak bagus tuh dengan orang tuanya, ya kan? Saya mungkin lama-lama menghindar dari Bang Vasco dan nggak akan kontak lagi Bang Vasco. Nggak mau, karena apa? Sebelumnya sudah dinasihati. Sebelumnya tentu tingkat nasihat dulu sebagai teman, ya. Tapi kalau begitu dinasihati juga nggak mempan, saya nggak bakal mau ketemu lagi dengan Bang Vasco. Karena menyangkut orang tua loh. Betul. Sama orang tua aja bisa begitu, gimana sama orang lain istilah gitu ya, paham. Jadi saya seperti itu kalau berteman. Kalau tahu seseorang nggak bagus dengan orang tuanya, saya nggak akan berteman lagi dengan orang tersebut. Menjauhkan diri dari orang tersebut. Sejelek-jelek apapun orang tuanya, sejelek apapun orang tuanya. Ya. Bang Vasco sepakat nggak seperti Ngerti banget, sepakat banget, sangat sepakat. Itu penting buat gue. Bener loh bro, gue penting banget loh. Iya, iya. Gue kadang kalau mau bersahabat, gue tanya dulu, orang tua lu gimana bro? Kabarnya gimana gini. Oke, bisa. Kadang-kadang banyak orang yang ngakunya orang tua, ya orang tua gue giniin. Tapi pas nyatanya kita lihat, oh kok gini sama orang tuanya? Iya, iya. Pasti gue akan bikin barrier. Iya, Itu betul. pasti, walaupun nggak gue sampaikan ya. Betul. Tapi pasti gue akan bikin barrier ke teman-teman itu. Kalau Mimi gimana bro? Mimi? Oh, Mimi, kami mah justru Mimi tuh orangnya galak kasih dia? Enggak. Mimi yang paling lembut kalau dalam menasihati. Iya. Oh, Paling gitu ya? lembut, Paling ini. lembut. Dia udah lahirin, paling sayang sama bunda. Rupanya gini ngelahirin. Nah itu Susah juga. kan memang harus Kayak dirasakan. Bapak bilang Itu. tadi, baru dia ngerasa, oh gini, bunda dulu ngelahirin aku. Dia bilang gitu. Kasarannya Jadi, gini habis loh. itu dia sayang banget. Orang paling positif thinking yang pernah gue temuin salah satunya Hamimi Daulay gitu. Hamimi Daulay. Iya. Dan dia paling lembut gitu ya. Tapi kalau sampai dia juga udah ngerasa kok beda nih gitu. Ada apa nih? Wah, berarti udah iya gitu. Ya, ada something wrong nih sama adik kita nih. Makanya dia juga yang paling sering nasihatin Syakir sebenarnya di belakang gua kan. Gua misalnya tingkat seringnya sih gini, pasti Kamimi jauh lebih sering, tapi ya itu Kamimi juga sudah sampai nggak didengerin gitu loh. Sampai diajak ke mall Gimana berdua, ya? berdua sama Mimi, Hmm. diajak ke mall, nggak balas. Jadi ayah kan melihat komunikasi antara adik dengan abang. Ini kok makin lama kok makin aneh ini. Dengan bunda juga jarang-jarang. Dengan saya apalagi. Ya kan? Jadi wah ini nggak benar, nih harus diluruskan. Bukan nggak didengerin ya, mungkin didengerin ya Mas Syakir, cuma kayak pada apa prakteknya gitu
nggak terjadi gitu. Mungkin agak susah ya setelah mungkin. didengar mungkin dia lupa atau apa gitu. Jadi itu yang kita masih bingung mau ketemu lagi nih gitu, kangen. Kir. Ada apa sih? Sakir gue inget dulu waktu kecil-kecil. Iya. Lucu loh, Sakir tuh lucu. Iya. Apalagi Aromanya Bunda. bagus Dulu banget kita pacarnya. masih bisa makan sepiring bareng gitu. Ojan sama Syakir tuh berdua suka gue Iya, videoin gitu. Sering gue kerjain dulu tuh ayah nih bertiga gue kerjain. Coba baca Aroman. Yang paling bagus sama Sakir. Iya. Oh, Ojan nih gue bagus nih. Ini sih kan yang paling bandel ini dia nih. Iya, benar-benar gua lah udah gitu. Aduh, tapi inilah ini dunia ya. Iya. Kalau gue pribadi sebenarnya ya memang doa kedua orang tua itu yang terbaik lah yang Iya. apapun mudah-mudahan ayah sama bunda juga jangan dibawa sampai ke ini ya apa namanya apapun itu kan anak ayah bunda juga ya Sakir dan semoga teman-teman yang sekarang lagi ada di sekelilingnya Sakir atau mungkin yang lagi dianggap orang tua oleh Sakir di sana semoga bisa juga ikut membantu sampaikan pada Sakir agar yuk mumpung orang tuanya masih ada dipeluk lagi deh. Iya. Ini Harapannya yang baik-baik. Kir lu belum Pastinya ngerasa ke punya depannya. anak sih lu Kir. Iya. Kalau ngerasa punya anak lu ngerti namanya orang tua lu sayang kayak gimana sama lu. Gitu. Nantilah kira-kira gitu ya kali ya. Iya. Ayah bunda ya. Ada lagi yang mau sampein? Justru dengan adanya ini tuh maksud gua supaya gua nggak mau loh Syakir sampai telat gitu menyadari kalau bunda itu penting, ayah penting gitu. Enggak bro, jangan cuma ayah, jangan cuma bunda. Ayah, Ayah bunda. Iya, ayah bunda. Dua-duanya Orang tua tuh penting. Gua nggak mau sampai dia telat, Iya. makanya gua mencoba ngingetin ya mungkin cara gua. Bunda terlihat ya kayak gini. kayak gini mudah rapuh, mudah nangis. betul. Sebenarnya hati kecil ayah tuh sebenarnya juga begitu loh, Bro. Ayah kemarin nangis, Bro. Iya, gue yakin. Kemarin ayah Gua lebih kejar yakin, dari tampangnya sangar begini kan, iya. Hati rinto, Bos. Lebih kejar dari bunda loh. Kalau bicara anak, bener nggak ya? Jujur Iya, ayo, jujur. Pasti dong. Cuma ya namanya laki ya kita pinter nyembunyiin. Iya, kadang-kadang ya, gitu. Ya kita gengsi juga nangis Gengsi, ya kan. ya kan? Gengsi nangis. Apalagi kalau udah soal Kalau anak. menyangkut anak nangis juga. Iya. Pokoknya itu aja sih Bang yang semoga banyak doa baik lah dari banyak yang nonton. Ya doain lah yang baik-baik buat Banyak bunda, keluarga lah, Syakir. Ya semoga lah karena memang keluarga Daula ini kan memang dikenal publik dulunya tuh keluarga yang kumpul, Iya, keluarga yang kompak, guyup, cuma- keluarga para ahli-ahli agama di situ kumpul kan. Image-nya kan begitu ya dilihat ya. Ya memang Ya, begitu sejak, masih. sejak 2018 dia berubah. Oh gitu ya. Sebelumnya Sejak 2018. Sejak nggak tinggal di rumah lagi. Ya. Memang sudah itu Sejak ya. dia nggak tinggal di rumah, sejak dia menjauhkan diri dari abang-abang dan kakaknya, ya seperti itulah jadinya. Kita Iya, Makanya sekarang supaya dia jangan jauh sesatnya, makanya kita minta dia supaya tinggal bersama kita, biar kita luruskan lagi ke arah yang benar. Ya. kita doakan ya, semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Semoga. Amin, semoga juga Sakir karirnya juga lebih baik dengan ridho orang tua. Itu dua-dua lo dapet bro, dunia akhirat. Iya, Gitu. betul. Guru jasa Sakir mudah-mudahan bisa ngasih tahu ini juga lah. Amin. Gue yakin lah, gue yakin Habib juga harusnya udah ngasih tahu. Pasti ya. Habib ngingetin yang baik-baik. Harusnya udah ngasih tahu juga yang baik-baik. Ya mungkin kurang keras Habib. Mungkin ya. Anaknya lagi keras juga kali. Iya. Oke, Oke. kira-kira gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah.